Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknisi Legendaris. Hari ini saya bakal berbagi ilmu sederhana cara mengatasi handphone Vivo Y19 dengan kondisi restart terus. Seperti biasa, sebelum kita memulai analisa handphone ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum kita lanjut ke proses analisa, kita intro dulu. Seperti yang sudah kita ketahui, kerusakan handphone itu ada dua faktor. Yang pertama, kita kalau nggak hardware-nya, berarti kita menuju software-nya. Langsung saja kita analisa pada Vivo Y19. Untuk menganalisa, kita siapkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, pencopot SIM tray yang berfungsi untuk mencopot SIM tray-nya itu sendiri. Yang kedua, obeng untuk mencopot baut-bautnya. Dan yang ketiga adalah seset sederhana untuk mencopot tutup baterainya. Di Vivo Y19 ini mempunyai baut di bagian bawah dekat konektor casnya, mirip-mirip iPhone gitu. Kalau kita nggak teliti, main cabut, main hantam penutup baterainya, kemungkinan buruk yang akan terjadi yang pertama itu pecah pada penutup baterainya. Karena kita paksa, setelah kita berhasil mencopot kedua bautnya, kita cek-cek dulu, kita cari sela yang enak untuk mencabut penutup baterainya. Pelan-pelan di sini ketelitian kita butuhkan. Kita buka-buka dulu, jangan kita paksa, kita cari kancingnya. Kita buka dulu kancing-kancingnya agar mempermudah kita untuk mencopot tutup baterainya. Kalau serasa kita udah copot, kita cek di situ apakah ada fleksibel nempel. Kalau ada, kita copot dulu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang kita lupa, kita mencabut aja, ternyata fleksibelnya putus. Lanjut, kita lepaskan baut-bautnya. Di sini untuk mempercepat waktu, kita percepat juga videonya. Pastikan di sini baut-bautnya sudah lepas semua. Kalau enggak, kita tinggal satu aja ya. Udah, kita kesulitan untuk membukanya. Kita copot berhati-hati, kita buka. Di sini kita akan menganalisa. Kita cari yang termudah dulu, kita copot switch-nya. Ini hardware-nya atau software-nya. Dan ternyata di sini sudah kita copot switch-nya, masih juga masih restart. Tapi kita terus akan mencoba. Kemungkinan atau resiko yang paling terkecil yang kita bisa tangani, yang pastinya ini bukan dari switch-nya. Kita menuju ke baterai. Nah, kita menuju ke baterai dulu. Kita cek, biasanya di sini kita cek di area fuse. Fuse itu apa sih? Nah, nanti pelan-pelan saya akan bercerita, Saya akan sedikit pengetahuan saya, fuse atau disebut sikring baterai. Nah, fuse ini adalah komponen kecil yang memiliki peran besar dalam sistem kelistrikan ponsel. Nah, fungsinya mirip seperti sikring lah, kayak gitu. Pada perangkat elektronik rumah tangga,
yaitu sebagai pelindung utama dari arus berlebih atau konsleting yang bisa merusak perangkat seperti itu. Itu yang dinamakan fuse. Fuse ini biasanya ya terletak di bagian dalam baterai, khususnya pada baterai tanam yang banyak digunakan pada smartphone masa kini, yang kekinian, yang gini. Mungkin kalau di Nokia dulu ada, tapi ya susah kita untuk menyebutnya. Beda kalau di Android ini sekarang susah, tapi nggak sesusah dulu gitu, intinya kayak gitu. Bentuknya bisa sangat kecil seperti titik logam atau strip kecil yang dirancang untuk putus secara otomatis ya. Secara dia itu berarti fungsinya untuk memutus otomatis saat terjadi gangguan arus listrik yang tidak normal. Misalkan jas kita kelebihan muatan gitu, itu fuse akan bekerja memutus koneksinya gitu, memutus arusnya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dengan memutus aliran listrik, fuse akan mencegah kerusakan lebih parah lagi. Ini fuse ini fungsinya biar handphone kita itu mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah pada komponen HP yang lainnya, seperti IC power mungkin, motherboard, atau nyeplen ke layarnya mungkin kayak gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa fuse bersifat satu kali pakai. Jika sudah putus karena terjadi lonjakan arus atau konsleting, fuse tidak bisa kembali seperti semula. Ibarat hati yang udah pernah disakiti itu kita akan trauma dan nggak mau lagi kayak gitu. Seperti itulah fuse, kira-kira seperti itu. Dan kita harus menggantinya dengan yang baru yang masih normal gitu, atau kita ngambil mungkin ke baterai yang lain juga bisa. Kita ambil dari baterai yang lain yang masih bagus, kita gantikan ke yang sudah putus. Ya, beberapa perlu diketahui ya. HP bisa langsung mati total meskipun baterainya masih dalam kondisi baik. Kayak karena fuse ini putus, ini bisa saja ya Vivo Y19 ini mati, restart terus. Bisa saja juga fuse-nya rusak. Makanya kita analisa dulu, kita bongkar dulu, kita cek fuse-nya masih bagus, layak pakai atau sudah putus. Kalau sudah putus ya pastinya harus kita ganti. Ini beberapa produsen HP ya bahkan menanamkan fuse khusus sebagai sistem keamanan tambahan untuk mencegah resiko kebakaran akibat arus pendek. Ini menunjukkan bahwa pabrikan-pabrikan yang sekarang ini, bahwa peran fuse itu sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kinerja handphone, tapi juga untuk melindungi keselamatan penggunanya sampai segitunya. Oke, lanjut, kita ambil soda dulu. Maaf, ini cuaca rada ekstrim jadi ya pilek batuk, makanya kalian jaga kesehatan di cuaca yang seperti ini. Kita coba menjempernya dulu. Apakah di sini akan berhasil? Karena ini kita menganalisa. Kita sebenarnya bisa memakai avometer. Kita ukur pakai avometer juga bisa. Ini untuk biar cepat. Sebenarnya tidak disarankan, tapi ini kita untuk menganalisa dulu. Kalau benar-benar positif siklingnya, nanti kita ganti. Oke, kita ambil soda dulu, kita panaskan. Kalau sudah kita panas, kita lanjut untuk menjemper fuse-nya.
Nanti mungkin saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan macam-macam views, entah itu di handphone atau di alat-alat yang lain. Views itu ya sikring lah ya, enaknya kalau biasa umumnya sikring ya sikring kayak gitu. Sekarang kita membahas kenapa kok views yang kita kerjakan dulu. Nah, ini kita harus tahu penyebabnya dulu. Fuse baterai HP yang rusak itu biasanya fuse baterai handphone dirancang untuk memutus arus listrik saat terjadi gangguan, melindungi komponen internal ponsel. Namun, dalam prakteknya, fuse juga mengalami kerusakan akibat berbagai faktor eksternal maupun internal. Berikut ini adalah ya beberapa penyebab umum fuse baterai HP rusak yang perlu diwaspadai. Nah, lanjut kita coba dulu di sini apakah berhasil. Kita tunggu, harap-harap cemas. Akhirnya mau masuk, tapi kita coba dulu, kita tes. Karena fuse rusak ini ya aneh ya, bukan aneh lagi ya. Jadi kita itu handphone biasanya itu bisa nyala ketika cuman kita dicas aja gitu. Kita cas ketika casnya kita cabut dia akan mati lagi, atau seperti yang terjadi yang sekarang yang ada di depan saya ini, Vivonya itu restart terus. Kalau fuse ini tidak berhasil, kita menuju ke softwarenya ya, kemungkinan besar di situ ya kita sama-sama belajar, kita mengasah analisa kita. Nah, alhamdulillahnya handphone sudah bisa nyala lagi dan tidak bisa restart. Nah, ternyata ketemu penyebabnya di fuse, penyakitnya tuh di fuse atau di sikringnya. Andaikan ini tadi tidak berhasil, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan yang pertama flash ulang atau kita reset dulu. Andaikan kita dengan cara-cara yang tertentu gitu. Andaikan kita handphone ini nggak bisa masuk ke mode recovery mode, terpaksa handphonenya kita flash menggunakan komputer. Tapi ya, alhamdulillahnya di sini handphone sudah bisa menyala lagi. Untuk mempercepat videonya, untuk mempercepat durasi, kita cepatkan videonya. Jadi itu tadi video pengalaman singkat dari saya, Vivo Y19 yang suka restart sendiri disebabkan oleh hardware-nya yang rusak, yang tepatnya itu pada fuse-nya yang bermasalah atau putus, mengakibatkan handphonenya itu restart sendiri. Jadi bukan, di sini menurut analisa saya tadi itu yang kerusakannya bukan di softwarenya tapi di hardwarenya. Ya, terima kasih untuk kalian sudah mengikuti channel saya dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video-video saya, silahkan like, subscribe, atau bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe-nya, komen, agar channel ini semakin membantu
semakin memudahkan atau berbagi pengalaman-pengalaman saya untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.